Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, saya wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah, semalam baru aja nih ada berita launching dari Fujifilm, yaitu kamera terbarunya, kamera mirrorless terbaiknya saat ini. Dan itu kamera apakah sudah ada di tangan saya? Jadi nggak, ini cuman kamera Fujifilm X-H1 guys. Jadi ya ini adalah kamera keluaran ya mungkin 3 tahun lalu kali ya, 3-4 tahun lalu nih, Fujifilm X-H1, dan ini adalah penerusnya nih, si Fujifilm X-H2S. Ya, kamera ini sih katanya sih kamera mirrorless terbaik telah hadir menurut si Aztec Media nih, menurut si Erwin nih. Jadi gue baru aja nontonin video unboxingnya Fujifilm X-H2S di channel YouTube-nya Aztec Media, karena gue penasaran ya si X-H2S tuh sekeren apa sih. Walaupun ya sebenarnya secara bentuk itu gue agak kurang tertarik gitu ya, karena gue lebih suka yang ala-ala vintage gitu ya. Kalau si X-H2S ini terlalu modern buat gue lebih suka yang warnanya silver gini nih, kayak kamera gue si Fujifilm X-T30. Jadi dia bentuknya kan retro gitu ya, asik gitu di foto ya. Apalagi dipasangin lensa manual kayak gini nih, si Olympus PNF itu bentuknya, strapnya aja keren banget tuh. Strapnya, capsnya aja keren banget. Nah, tapi malah ngomongin lensa manual. Maaf guys. Jadi gua kamera Fujifilm tuh ada dua, yaitu si Fujifilm X-T10 yang lagi rekam gue nih pakai 16mm f1.4, dan juga ada X-T30, dan juga ini kamera tim videographer gua yaitu si Godel, ada X-H1 pakai lensa 35 f1.4. Bikin penasaran sih launching X-H2S itu ya. Kalau yang gue tontonin sih dari videonya si Erwin nih, bodinya tuh nggak terlalu gede ya. Katanya sih bakal berasa lebih compact dibanding si X-H1 tuh. Jadi cukup menarik juga. Gue kira bakal lebih gede daripada X-H1. Ternyata malah lebih kecil, mungkin tengah-tengah antara X-H1 sama XS10 ya. Dan kenapa gue bilang gue nggak terlalu tertarik gitu ya, karena ya bentuknya kurang retro gitu, karena terlalu modern. Kalau di X-H1 tuh seperti teman-teman lihat, ini ada dialnya ya, jadi masih ada dialnya, ini juga masih ada dialnya. Nah, si X-H2S itu dia karena layarnya gede dan geser ke sini, jadi dial ini terpaksa hilang. Dan ini jadi kayak si XS10 tuh, jadi ada PASM dan custom function lainnya, dan di sini ada tombolnya gitu. Jadi ya agak sayang ya, tapi memang ya pilihan lah. Mungkin si Sony, maaf keceplosan, itu tangga sebelah. Mungkin si Fujifilm pengen narik para pengguna Sony, karena juga di sininya tuh logonya S, entah maksudnya apa. Mungkin speed atau apa, jadi X-H2S. Jadi agak lucu juga ya, jadi abis X-H1 malah X-H2S-nya duluan yang dikeluarin. X-H2-nya kapan nih guys? Mungkin X-H2-nya tetap kayak X-H1 kali ya, jadi tetap ada dialnya yang retro looks gitu ya. Terus kalau bahas apa lagi, maaf nih kalau agak loncat-loncat karena ini spontan aja guys, nggak pakai skrip. Kalau dari layarnya yang gue lihat dari videonya si Erwin ini, jadi dia udah nggak kayak gini lagi guys. Kalau yang X-H1 kan kayak gitu ya, cuman bisa tilt aja ya. Nah, kalau si X-H2S tuh kayak XS10 dan X-T4 tuh, jadi dibukanya tuh miring gitu. Enak juga sih, jadi ketika saya syuting nih, saya bisa ngelihat apa yang saya syuting nih, walaupun nggak ada kameramen nih. Jadi saya cuma ngelihat dari kamera XS10 saya itu, saya bisa ngelihat diri saya. Cukup menarik layarnya. Terus kalau yang saya perhatiin, kalau letak playback sama buat ngapusnya tuh sama, letaknya di sini masih sama. Terus Q-nya itu yang tadi saya inget tuh, Q-nya pindah nih. Kalau si X1 di sini tuh jadi pindah ke sebelah sini, dan juga tombol joysticknya tuh naik ke atas juga, bentuknya kayak si GFX gitu. Sisanya sih kurang lebih agak mirip gitu ya. Terus yang menariknya sih, yang bikin saya kepengen itu adalah karena kan saya lagi pengen naik kelas nih menjadi seorang director gitu ya. Menjadi seorang director terus pengen kameranya yang bagus. Agak nggak nyambung sih ya. Ya pokoknya biar keren gitu di mata klien, karena itu sekarang resolusinya bisa 6,2K.
30 fps dan buat 4K-nya guys bisa 120 fps. Jadi 4K-nya tuh bisa di slow mo. Terus buat 1080-nya atau Full HD-nya itu bisa 240 fps. Gila banget sih buat kamera APS-C kayaknya. Untuk 4K 120 fps-nya itu yang pertama nih di Fujifilm X-H2S, keren banget sih. Terus juga ada F-Log 2, bukan F-Log aja biasa tapi juga F-Log 2 yang katanya dynamic range-nya tuh lebih lebar lagi, dan ini juga ada ProRes 422 HQ, jadi udah pasti gambarnya sih bakal keren banget sih gitu. Terus prosesornya si Fujifilm ini pakai prosesor terbarunya, jadi X-Tran CMOS 5HS dan X Processor 5 gitu ya. Ini bakal keren banget. Dan yang bikin pengen mupengnya lagi itu dia bisa nge-shoot ya secara ngeburst 40 fps. 40 guys, gila. Buat video aja 30 fps udah asik. Ini 40 fps foto. Jadi lo bisa bikin video dari foto lo ngeburst 40 fps dan tanpa blackout. Dan juga karena ini disebutnya stack layer back illuminated gitu 26 megapiksel, itu bisa bikin nggak ada rolling shutternya, jadi gambar lo tuh nggak bakal meletot katanya sih gitu. Mudah-mudahan sih bener ya, karena gue juga belum nyoba nih, belum punya duit. Terus juga apa nih, oh iya, untuk IBIS-nya lebih keren lagi guys. Jadi IBIS XS10 aja itu udah ngebantu banget buat gua main video tanpa gimbal, pakai tangan aja tuh udah asik banget. Nah ini kabarnya IBIS-nya tuh bisa sampai 7 stop. Wah gila, bakal keren banget sih ini, bisa ngalahin si tetangga sebelah tuh si Lumix tuh. Oh iya, nah portnya tuh kalau ini kan si XH1 kan tuh portnya tuh ribet ya, harus dari vertical gripnya tuh buat earphone-nya. Kalau si XS10 juga lumayan ribet, harus pakai converter tuh, si USB-C pakai converter supaya pakai earphone standar tuh yang 3,5 mm. Tapi kalau si XH2S tuh udah ada portnya guys, jadi udah ada port earphone-nya sama port mic-nya tuh, jadi udah ngemudahin banget. Terus yang paling enaknya lagi tuh, yang bener-bener ini kayak kamera serius banget tuh buat profesional, itu ada port HDMI-nya tuh full size HDMI. Jadi kalau si XH1 tuh cuman apa nih, micro HDMI nih guys, micro HDMI. Tapi kalau si Fujifilm X-H2S tuh udah HDMI full size. Jadi sih katanya sih kabarnya bisa sampai 120 fps tuh buat outputnya. Jadi ini kamera canggih banget sih, parah. Nah guys, yang paling keren nih autofocusnya si Fujifilm X-H2S tuh, lu tinggal milih lu mau fokus ke objek apaan. Dia bisa di binatang, terus juga burung, lalu juga bisa mobil guys, bisa juga motor, tahu sepeda, dan juga pesawat sama kereta. Jadi lu udah tinggal merem pun bisa fokus, kayak lu tinggal pilih aja lu mau lagi ngejar objek apaan, udah tinggal merem autofokus. Gila kan, keren parah nih Fujifilm X-H2S. Kerennya lagi guys, ini si Fujifilm X-H2S kan ini karena saking canggihnya sensornya, dia bisa 6,2K gitu ya. Itu kan pasti bakal panas banget, karena si Fujifilm ini bodinya bisa dibilang nggak terlalu besar, pasti kan heatsinknya nggak ada tuh di dalam tuh. Kalaupun ada pasti kecil banget. Nah ini ada aksesoris tambahannya, jadi lo bisa pasang di sini nih guys. Tadi gua ngeliat dipasang di sini, terus dia ya udah jadi bakal lebih dingin gitu. Jadi portable gitu. Jadi enak banget buat lo yang nggak butuh body berasa gede atau bulky, yang nggak usah pakai aksesoris cooling sistemnya itu. Tapi kalau lo butuh syuting yang profesional banget dan kira-kira bakal bikin overheat, ya dipakai deh. Jadi keren banget sih Fujifilm itu. Kalau harganya sih dari informasi yang beredar tuh katanya $2.500. Jadi ya mungkin sampai Indonesia bisa sekitar 35 jutaan. Kalau gue bakal beli, kayaknya mesti ngerayu istri banget deh. Karena buat gue prinsip kamera tuh buat kerja ya harus di bawah 20 juta. Jadi harus menyesuaikan lah sama budget gue. Tapi kalau siapa tahu gue ada rezeki lebih, mungkin sih bakal dibeli juga. Mudah-mudahan ya guys ya. Karena ya belum terlalu bikin peng banget, karena juga ya bentuknya itu tadi balik lagi terlalu modern buat gua, dan warnanya ya hitam aja kayak XH1 gitu ya, nggak ada silver nih kayak XT30. Karena buat gua kamera tuh bukan cuman asik buat diajak kerja, tapi juga asik buat diajak selfie.
Ya namanya juga dunia sosial media guys, harus pencitraan terus. Oke, kayaknya sih cukup segitu aja dulu guys biar videonya gak kepanjangan karena barangnya juga belum ada di sini. Itu gue baru tadi nonton videonya si Erwin aja tuh di Estek Media. Oke deh guys, mudah-mudahan gue bakal rajin ngonten lagi nih guys karena ini seperti yang kalian lihat ini gue syuting di studio baru gue guys. Di samping rumah gue yang tadinya garasi gue sulap menjadi studio, dan ini lighting gue cuma pakai satu GVM tuh RGB yang warna biru, depannya tuh dari jendela gue guys. Itu gue bisa bikin lighting dramatis kayak gini. Asik kan, mantap kan. Buat kalian yang mau main di studio gue silakan DM aja, boleh follow Instagramnya di Camilla@ayer. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Saltif, ciao.